Ya, silakan Ibu Yelva. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Ani. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya dan saya minta maaf karena di sini saya memperlakukan Bapak Ibu sebagai murid saya. Sebelumnya saya izin share. Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Gimana hari ini hadir semua? Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Semua, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong Mukti, pimpin doanya Mukti. Baik, Bu. Teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mukti. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita masih belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau anak-anak Ibu tetap semangat. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kepada anak Ibu Agnes, tolong dipimpin lagunya. Ya, Bu. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan kita, lagu nasional kita, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Selesai, Bu. Ya, tepuk tangan dulu. Baik. Anak-anak Ibu mau bertanya, apakah di rumah anak-anak Ibu sudah ada listrik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada, Ibu. Nah, apa saja kegunaan listrik buat anak-anak Ibu? TV, Bu. Menerangi kita di malam hari. Tas HP, Ya, Bu. untuk masak nasi, apa lagi? Hidupkan TV. Bagus, Mansur. Ya, bagus. Eli, apa lagi? Hidupkan TV, Ana. Bu. Ya, menerangi kita di malam hari, Bu. Ya, menerangi kita di malam hari. Jadi, listrik itu sangat banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak Ibu kalau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca bacaan menyalurkan energi listrik, maka anak-anak Ibu nanti bisa menentukan informasi penting dari bacaan tersebut. Seterusnya anak-anak Ibu juga dapat menyebutkan informasi penting dari teks tersebut. Dan selanjutnya anak-anak Ibu dengan mengamati video, nanti anak-anak Ibu juga dapat mengidentifikasi bagaimana cara menyalurkan energi listrik itu ke rumah kita. Selanjutnya dengan menyusun gambar acak, anak-anak Ibu nanti secara berkelompok dapat mengetahui bagaimana cara menyalurkan energi listrik itu. Dan yang terakhir, dengan menyusun gambar acak, nanti anak-anak Ibu dapat menyajikan hasil kerja anak-anak Ibu per kelompok ke depan kelas. Paham anak-anak Ibu? Ya, Bu. Nah, hari ini karena kita belajar berdiskusi, jadi anak-anak Ibu bagi per kelompok. Ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Restu dan teman-teman. Kelompok 2 ada Agnes bersama teman-temannya. Dan kelompok 3 ada Mansyur dan teman-temannya. Mohon kepada anak-anak Ibu duduk per kelompok menurut nama kelompoknya masing-masing. Apakah sudah duduk berkelompok? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, sekarang silakan dipilih ketua kelompoknya. Kami ketua kelompok 2, Restu, Richard, Bu. Ketua kelompok 1, Restu, Bu. Ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 kenapa loyo aja semuanya nih? Ini aja. Kelompok 3. Ini aja. Bibi lapar, Bu.
Ya, nanti sebentar lagi kita istirahat, Vivi. Hujan, Nah, Bu, sekarang Ibu dingin. minta masing-masing ketua kelompok maju ke depan kelas untuk mengambil LKPD yang telah Ibu sediakan dan potongan-potongan gambar. Ya, silakan maju, Restu, Rizal, dan Mansur. Nah. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, sekarang sudah di atas meja kelompoknya masing-masing sudah ada LKPD dan potongan-potongan gambar. Sekarang perhatikan di LKPD-nya. Di LKPD itu ada bacaan teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang bagaimana cara listrik itu masuk ke rumah kita. Nah, sekarang coba dibaca ketua kelompok 1, Restu. Tolong dibaca, Restu, yang paragraf pertama. Baik, Ibu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, aliran angin, PLTA, dan sebagainya. Sudah, Ibu? Ya, bagus. Bagus, Restu. Nah, sekarang untuk paragraf yang kedua. Kelompok 2. Tolong ketuanya dibacakan. Ya, Bu, siap. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV atau kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET. Bagus. Terima kasih, sudah selesai kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya bagus, hal kelompok tersebut 3. tidak akan bisa terjadi. Ya, bagus kelompok 3. Nah, di sini bacaannya terdapat berapa paragraf? 3, Bu. 3, Bu. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang perhatikan LKPD anak-anak Ibu. Di sana, anak-anak Ibu disuruh untuk menentukan informasi penting dari bacaan teks tadi dan dituliskan di LKPD. Sekarang Ibu minta anak-anak Ibu berdiskusi secara berkelompok, tuliskan informasi penting dari masing-masing paragraf. Ayo bekerja anak-anak Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1. Jangan Restu lagi, yang lain. Erna mungkin dibacakan. Informasi penting paragraf 1-nya, Erna. Peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Ya, beri tepuk tangan buat Erna. Selanjutnya, paragraf kedua itu tolong dibacakan kelompok 2. Tolong Eli. Eli, baca. Ayo dibacakan Eli. Alur listrik sampai ke rumah warga. Ya, jadi informasi penting tentang paragraf kedua tentang alur listrik sampai ke rumah warga. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Paragraf ketiga, tolong dibacakan Julmi untuk informasinya. Yang mana tadi, Bu? Yang paragraf ketiga. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah,
Jadi itu tadi penampilan atau informasi penting yang telah ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Nah, sebelum itu anak-anak Ibu perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Nah, baiklah anak-anak Ibu, tadi sudah Ibu tampilkan bagaimana proses listrik itu sampai ke rumah kita. Prosesnya sangat panjang ya. Nah, sekarang perhatikan LKPD yang ada pada anak-anak Ibu. Di sini ada bagian-bagian proses penyaluran listrik itu sehingga sampai ke rumah kita. Nah, di sini pada LKPD ini gambarnya masih disusun secara acak. Nah, gambar ini sudah Ibu bagikan tadi potongan-potongannya, diminta ke anak-anak Ibu untuk menyusunnya sehingga menjadi satu urutan alur listrik sampai ke rumah kita dengan benar. Nah, perhatikan perintah dari LKPD ini. Yang pertama, perhatikan gambar berikut dengan baik. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok. Lalu susun gambar acak tersebut menjadi urutan alur listrik sampai ke rumah kita dengan benar, dengan informasi yang diperoleh dari bacaan dan video yang kita saksikan tadi. Jadi anak-anak Ibu mulai bekerja untuk menyusun gambar ini sehingga gambar ini menjadi suatu gambar yang sesuai. Tolong dikerjakan anak-anak Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2. Agnes, presentasikan hasil kerjanya. Agnes. Ayo maju, Agnes. Dimulai dari gambar 5, pembangkit listrik, kemudian ke gambar 3, dan kemudian ke gambar 1, gambar 4, dan terakhir gambar 2, Bu. Ya, bagus sekali Agnes. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang sama atau adakah yang berbeda dari penampilan kelompok yang kedua? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama Ibu. Iya, berarti anak-anak Ibu sudah paham bagaimana proses penyaluran energi listrik tersebut ya. Iya, Nah, Bu. sekarang dari yang kita pelajari akan Ibu jelaskan. Nah, ini adalah proses penyaluran energi listrik itu. Nah, tegangan listrik dari pusat pembangkit ini ya, dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu disalurkan melalui sutet. Ini yang sutet. Nah, kemudian dimasukkan ke gardu induk, kemudian diturunkan tegangannya. Ini adalah tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi ini untuk sampai ke rumah warga harus diturunkan lagi tegangannya. Menjadi tegangan menengah 20 kV.
Kemudian tegangan listrik disalurkan ke gardu distribusi. Ini gardu distribusi ya. Untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Nah, akhirnya listrik itu sampailah ke rumah kita. Sehingga kita dapat menghidupkan lampu, menggosok, mencuci, dan lain sebagainya. Dah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak Ibu? Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Dah, kalau Bu. sudah paham, agar anak-anak Ibu lebih paham lagi, ayo kita kerjakan kuis. Di sini ada kuis, ada 4 soal. Tolong dijawab dan dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, jadi kuis ini Ibu kumpul, akan Ibu nilai. Nah, jadi pesan Ibu kepada anak-anak Ibu, kita harus menghemat listrik, karena listrik itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu agar mengulangi pembelajarannya di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta anak Ibu Dona untuk membacakan doa. Silakan Dona. Siap teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dona. Nah, sekarang anak-anak Ibu dipersilakan pulang dan pulangnya dengan hati-hati ya. Sampai jumpa besok anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yelva untuk penampilannya. Silakan Ibu Eli yang mengomentari. Ya Ibu, terima kasih. Penampilan Ibu Yelva sudah baik Ibu. Di sini sepertinya tinggal yang perlu ditingkatkan mungkin menurut saya semangat Ibu gurunya lagi mungkin Ibu, supaya anaknya lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk belajar. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eli. Ya, saya mengapresiasi apa yang telah Ibu Yelva tampilkan hari ini. Bagi saya, medianya sudah sangat baik karena menggunakan video pembelajaran dan juga penjelasan dari rangkaian alur listrik tersebut. Nah, memang kalau seandainya Bapak Ibu mau pengembangan diri lebih baik lagi, itu kan ada YouTube, ada tampilan-tampilan video pembelajaran. Nah, pasti Ibu Yelva juga menggunakan belajar dari YouTube. Nah, untuk peningkatan diri. Jadi, tolong satu koreksi lagi Ibu Yelva, lalu di bacaan itu jangan singkat DSB ya Ibu Yelva, usahakan dan sebagainya, karena ini kan bahasa Indonesia. Kalau mahasiswa itu tidak jadi masalah, tapi kalau untuk bacaan bahasa Indonesia, DSB lebih baik langsung. Ya, terima kasih Ibu Yelva untuk tampilannya, stimulusnya bagi saya dengan menggunakan video pembelajaran itu bagi saya sangat baik. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, berikan aplaus buat Ibu Yelva untuk prosesnya, teman-teman.